Kalau kulot sih, weh. Ayo cepetan. Tunggu. Native 4.9 Gunung FM, good news for the family. Selamat pagi, good news family di mana saja Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani good news family kali ini dalam program Hi Friends seperti biasa dan di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, yang mungkin sudah kirimkan pertanyaan, sabar. Ningrum akan bacain satu persatu dari bawah, jangan di ini ya, jangan di apa, di ping-ping atau di klik-klik gitu ya, biar nggak naik-naik pertanyaannya, oke? Yap, buat yang mungkin lagi baru aja dengerin apa ini gitu ya, Sabar Hamanja itu satu program di mana kita akan jawab-jawab pertanyaan Anda. Pertanyaan dari Good News Family, apapun pertanyaan gitu ya, boleh kita jawab bersama dengan seorang hambanya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ningrum pagi hari ini bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Iya, apa kabar, Bu? Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Yes, wih, keren. Sehat kan, Bu? Sehat luar biasa karena anugerahnya. Amin, 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 amin. Di Semarang ya, Bu? Iya, Ningrum. Oke. Nah, buat yang sudah kirim pertanyaan ini udah ada yang kirim pertanyaan, Bu. Nah, kalau yang sudah kirim pertanyaan terus belum terjawab, tenang aja kalau sudah masuk WhatsApp-nya pasti kita akan jawab gitu ya. Jadi jangan di apa sih? Kadang-kadang ada yang ngirim lagi jadi naik-naik terus gitu ya. Karena memang kita sistemnya antrian jawabnya. Ih, kayak dokter aja ngantri. Oke, ini ada satu pertanyaan kita jawab terlebih dahulu ya. Em, Selamat pagi, Shalom Bu Elis dan Ningrum, Shalom. Bu, how is Ya. the journey of life after death? Bagaimana hidup setelah kematian? Ah, hidup setelah kematian. Mm-mm. Baca aja yuk. Ya, 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Mm-mm. Mm-mm. Berapa ya? Perikop pertama, yang kedua. Kedatangan Tuhan. Aku nggak mau saudara kamu nggak tahu tentang dunia orang mati. Hmm, oh ya. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu kan, Bu? Ya, ya terus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lagi. Ya, Lanjut, Bu. ya lanjut, Ini lanjut. kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, Jadi Ringrum. ya. Jadi orang yang mati di dalam Yesus, kita ini nggak boleh sedih. Karena apa? Karena ada pengharapan yang disediakan. Amin. Apalagi Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya.
Ada orang yang bangkit tapi nggak hidup lagi. Setelah bangkit, berapa tahun mati lagi. Mm-mm. Ya Ya, kan? ya. Tapi kalau Yesus kan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mm-mm. Hidup selamanya. Nggak mati lagi. Maka yang dikatakan di Yohanes 11 ayat 25 dan 25 dan 26 apa 25, akulah kebangkitan dan hidup. Tolong bacain di situ jelas banget. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun sudah mati. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terus, Dan terus, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. nah, inilah jaminan yang dikatakan karena Yesus itu bangkit dan hidup, maka orang yang percaya kepada Yesus, ya, walaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan. Ya. Karena cuma ganti baju, istilahnya ganti baju itu melepaskan daging. Ya. Tapi buat kita yang hidup, yang percaya sama Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Ada beberapa orang yang ketika nanti rapture nggak perlu, nggak sampai mati dulu, gitu loh. Ada kalau memang yang dikatakan generasi ini tidak akan berlalu ketika Yesus datang, bisa aja kita masih hidup, gitu kan. Dan buktinya kalau orang yang percaya itu hidup, kita lihat di Lukas itu antara Bapak Abraham, orang kaya dan orang miskin. Buktinya mereka hidup, Abraham hidup, Abraham duduk dan orang miskin itu ada dalam pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu ada di alam di Hades. Penantian yang orang yang untuk dibinasakan. Jadi mereka semua hidup kok. Ya. Jadi kehidupan setelah kematian ternyata begitu. Yang Pengkhotbah 12 katakan tubuhnya kembali kepada tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah yang memberikannya. Jadi kehidupan. Maka kenapa dikatakan perbuatannya pun akan mengikuti dia. Maka ketika hidup, ayo berbuat seperti yang Yesus perintahkan. Supaya nanti ketika kita pulang, kita nggak ada yang bisa bawa emas, perak, intan, berlian, mobilmu bagus, rumahmu. Nggak, semua ditinggal karena itu ada di dunia yang fana. Tapi yang akan menyertai kita ini adalah perbuatan kita, Ningrum. Ya. Oke. Jelas ya yang bertanya. Kalau tentang bukti tadi yang orang mati hidup itu ada di Lukas 16 ayat 19 sampai 30. Itu perikopnya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Iya. Itu yang ketika orang miskin itu mati terus kemudian dibawa ke pangkuan Abraham. Gitu ya. Oke, sudah jelas sekali yang dijelaskan oleh Bu Elis pagi ini. Oke, lanjut. Ini mungkin buat orang-orang yang sedang berduka karena kehilangan, karena kehilangan siapapun ini menjadi kekuatan gitu ya. Butuh ini. Oke, lanjut ya. Penanya yang lain. Oke, sebentar. Ningrum bacain dari yang paling bawah lagi ya atasnya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Pagi. Bu, apa maksudnya kaya di hadapan Allah? Orang yang kaya di hadapan Allah itu pasti berbicara tentang rohnya ya. Rohnya kaya dengan firman, jiwanya juga kaya dengan
imannya, pikiran dan perbuatannya itu bisa berbagi dengan orang lain. Orang yang nggak cuman nelongso mikiri dirinya sendiri, cuman ngeluh gersah, pokoknya konsentrasinya sama diri sendiri. Tapi kalau orang itu bisa peduli dengan orang, bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi itu nggak cuma duit ya, berbagi itu bisa aja perhatiannya, perbuatannya, kasih, kepedulian itu sangat, itu kaya di hadapan Allah. Dia walaupun dia sendiri ada banyak masalah, dia masih bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Ya, Ya, ya. oke. Itu kayak di hadapan Allah. Yang selanjutnya ini pertanyaan masih nyambung. Lalu apa artinya orang kaya yang bodoh, Bu? Orang kaya yang bodoh itu yang ketika apa namanya disuruh membagikan kekayaannya nggak berani. Hmm, Dia lebih berpegang kepada kekayaannya, ya, nggak mau ngikut Yesus. ya, Oh itu bodoh, karena mereka lupa bahwa kekayaan dunia ini nggak ada yang bisa dibawa mati, ya, ya kan? ya. Nggak ada yang Betul. bisa dibawa mati gitu loh. Padahal ketika dia ikut Yesus, oh dia jadi kaya. Karena tidak sekedar materinya yang banyak, tapi nanti kan Tuhan sediakan segala-galanya. Karena Yesus itu sumber dari segala-gala kehidupan. Ya. Itu yang dimaksud orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh itu di Lukas sebentar, ini cari perikopnya itu ada. Itu Iya, tentang ya. orang yang apa? Dia kaya, dia mengumpulkan kekayaannya, lalu dia berkata kepada oh ini, orang kaya yang bodoh Iya, di Lukas 12 ya. ya. Itu seorang dari orang banyak. Ini sebetulnya mm, awalnya Yesus menjawab pertanyaan dari seorang yang tanya gitu ya. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Lalu bawahnya, kenapa judulnya itu orang kaya yang bodoh? Ini ada orang kaya yang dia mengumpulkan semuanya di lumbung, terus dia berkata kepada jiwanya, ya, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Iya. Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, Dan iya, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuh. iya, betul. Makanya pengkhotbah bilang Mm-mm. sia-sia karena yang mengumpulkan, yang menikmati generasinya dan nggak tahu generasinya yang mana Yang yang mana? akan menikmati itu semua. Apakah generasinya bisa memakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan atau enggak? Mm-mm. Jadi sebetulnya doa Bapak kami itu dahsyat. Ya, Beri kami makanan pada hari ini secukup. secukupan, makan makanan yang secukupnya, Yes. gitu. Ya, Maka kembali dia dihubungkan lagi, ibadah itu kalau disertai dengan ya, ucapan syukur, rasa cukup dan bersyukur itu wah dahsyat. ya, ya. Itu ya orang kaya yang bodoh. Di Lukas itu jelas sekali Yesus menggambarkannya seperti apa gitu kan. Karena kita nggak tahu loh kapan kita mati loh. Iya, betul. Begitu orang pingsan aja, orang udah nggak ngerti tuh Apa dia yang punya terjadi dulu? barang aja. Benar-benar. Orang koma aja begitu tiba-tiba kena serangan jantung mendadak koma. Udah nggak ngerti tuh dia punya apa. Iya, Udah lupa istri anak semuanya. iya, Hartanya berapa aja dia nggak tahu. iya, betul. Iya, itu ya orang kaya yang bodoh. Lanjut. Kenapa orang kaya sukar masuk surga?
sebetulnya bukan sukar masuk surga. Ya, yang dikatakan itu orang kaya lebih sukar masuk surga daripada onta Ya, masuk ke lubang jarum. mm-mm. Sebetulnya di Israel itu ada satu kayak Pintu. pintu gitu, dan onta itu kalau mau masuk ke pintu itu tuh dia biarpun tinggi puno gede gitu ya, tapi kenapa bisa masuk karena dia berlutut gitu, kayak orang berlutut gitu. Mm-mm. Kalau orang kaya itu karena kesombongannya, karena hartanya, gitu. Sehingga dia kayak orang nggak butuh Tuhan. Banyak orang yang melupakan Tuhan. Tapi ada nggak orang yang semakin kaya semakin ingat Tuhan? Oh, semakin cinta Tuhan. Banyak juga, nggak harus. Gitu loh. Cuman sebagian besar orang kalau kaya itu sudah lupa sama Tuhan. Ya, ya, Kalau sudah lupa sama Tuhan, nggak nginget Tuhan ya, gimana bisa masuk surga? ya, betul. Itu tadi kan yang orang kaya bodoh itu dia merasa bahwa dengan kekayaannya dia bisa mengendalikan semuanya gitu kan. Iya. Dia berkata tenang sekarang jiwaku gitu ya. Padahal ya nggak ada. Masalahnya Iya. seperti itu. Lanjut, em, Bu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon itu artinya apa? Pakai harta kita untuk menjalin hubungan Hmm, dengan orang-orang yang nggak dalam Tuhan juga. Karena hari ini kita nggak butuh dia, tapi satu kali Tuhan kita nggak tahu loh kalau Tuhan akan pakai orang ini. Contoh-contoh gini, adik saya itu pada waktu kecelakaan, ya, ditolong sama orang. Ada supir taksi yang ketika ngelihat kecelakaan tuh dibiarin di tengah jalan loh, nggak ada yang nolong loh. Terus supir taksi ini berhenti, dilihat loh, kok adik saya gitu Pak Meki gitu ya. Dia turun, digendong itu, diangkat masuk ke taksinya, dia lumuran darah gitu, dibawa ke Karyadi, langsung dia balik ke rumah mamiku, balik ke rumah mami saya, dia tahu rumahnya Pak Meki mana gitu kan, terus kasih tahu, tante Pak Meki kecelakaan, terus langsung mamiku tuh dibawa naik taksinya dia lagi untuk nyamperin adik saya. Ketika ditanya, kamu kok gini, ternyata itu dulu bekas tukang becak yang diajari setir mobil sama Pak Meki, adik saya itu. Terus waktu ngambil SIM segala tuh dipinjemi baju, dikasih sepatu, foto, semua sampai di akhirnya jadi tuh supir taksi. ya, Nah itu salah satu contoh yang paling sederhana. Jadi menjalin persahabatan dengan mamon yang jahat. Mamon itu jahat, uang itu jahat, tergantung di tangan siapa. ya, Kalau di tangan penjahat ya dia bisa bunuh, uang bisa dipakai untuk bunuh orang. Tapi kalau uang itu ada di tangan orang benar, ya akan jadi baiklah. ya, Memang cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Tapi orang kaya yang nggak cinta sama uang, dia tahu bahwa dia akan pakai uang itu, mamon itu, untuk menjalin persahabatan dengan dunia ini. Itu maksudnya gitu. Nanti kadang ya kemarin lagi cerita mobilnya mogok di tengah tol gitu. Nggak tahu, nggak ada orang yang ngerti. Tiba-tiba ada supir truk berhenti. Ternyata Pak Miki gitu. Kenapa? Terus akhirnya dia truk itu keluarin tali tambangnya untuk geret itu mobil. Karena Pak ini supir truk ternyata pernah makan dibayari di warung gitu loh. Jadi hal kecil-kecil loh, sepele-sepele loh. Tapi Tuhan itu bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Jadi makanya saya bilang jadi orang Kristen tuh jangan eksklusif. Kayaknya nggak mau bersentuhan dengan dunia, maunya nggak mau ketemu sama orang lain, keliru. ya, 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 oke, ya. cukup jelas ya. Jelas banget nih.
yang Ya. disampaikan Bu Elis. Ini orang yang nggak dikenal loh, orang yang nggak ke gereja bareng sama kita loh, orang yang bahkan mungkin nggak kenal Tuhan, tapi diperlakukan dengan begitu luar biasa gitu ya, sampai kemudian itu tadi Tuhan bisa pakai siapapun gitu ya. Lanjut. Kalimat di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu artinya apa, Bu? Itu nanti ada bagian ningrum cari. Maksudnya gini, kalau hartamu tuh di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Kalau misalnya Anda investasinya di saham tuh, hartanya semua dikasih saham. Anda rasanya ya, hatinya tuh kepengennya lihat laptop terus, kepengen naik, lihat ini, naik turun. Ini di sahamku naik enggak nih, ini di sahamku turun apa enggak nih. Dia akan pasti konsentrasinya ke situ terus. Ya, ya Terus betul. kalau misalnya, nah makanya kadang-kadang itu bukan kita apa ya, kepengen investasi gitu aja. Kayak kemarin teman-teman hamba-hamba Tuhan yang keliling Pulau Jawa ini ya, oh keren itu benar-benar. Ya udah, pokoknya saya gini, bersyukur loh. Kita yang keluar duit ada orang-orang yang mau berdoa keliling 24 jam nggak berhenti. Ada yang satu mobil tuh seperti itu. Ada yang nggak bisa makan karena jalanannya tikungan kayak begitu terus. Itu saya tuh bersyukur sampai di rumah itu ya. Saya tuh doain teman-teman yang lagi perjalanan. Oh keren, keren. Dan saya ketika saya ngelihat ke Hah? Ya. Serius. Nah, ketika saya ngelihat ke jendela ya, waduh, udaranya terang gitu ya. Saya tuh suka kita doain teman-teman karena kan di ramalan cuaca itu kan seringkali bilang, oh itu hujan, oh itu nanti ada longsor. Daerah Jawa Timur tuh kan banyak, Jawa Barat banyak yang banjir bandang, yang longsor. Dan kemarin teman pendoa itu cerita lewat di satu jalan sudah tikungan semua, itu ada batu yang jatuh dari mana? Ningrum kemarin kan Dari datang ya. tebing Batu satu gelondong jatuh jatuh. dari tebing. Coba bayangin itu ya. Saya sampai Tuhan terima kasih ya. Masih ada teman-teman yang mau loh. Ada teman-teman yang mau loh pergi doa keliling kayak begitu. Nah, kalau kita tuh ikut terlibat di dalam pendanaan segala nih ya, untuk nyewain mobil, untuk bayar bensin, untuk kasih penginapan, untuk makan mereka. Jadi kita pun ketika mereka pergi itu kita nggak ngelepas mereka cuman duit tok loh. Tapi kita tetap ikut terlibat mendoakan. Karena apa? Ya supaya Pulau Jawa ini aman lah. Ya, ya, ya. Ya. Ini gambaran sederhananya seperti itu gitu ya, goodness Sally. Tadi kalau kita invest ke apa gitu kan pengennya kita tuh langsung ngeliatin itu terus, itu gambaran sederhana di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gambarannya Ya. seperti itu. Oke, Mm-mm. semoga cukup jelas menjawab ya pertanyaan ini. Lanjut. eh Ibu, kalau pas di hati tahu-tahu ada rasa khawatir atau ragu, terus saya perkatakan Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya ulang-ulang terus, betul atau tidak, Bu? Atau ada tips Oh, lain saat lagi khawatir karena banyak pengeluaran? betul, itu sudah bagus. Cuman ayatnya bisa ditambah lagi. Ya, Misalnya dengan begini, kenapa aku mesti khawatir? ya, Ya, aku nggak mau khawatir karena aku tahu dengan kekhawatiranku tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupku. Tapi aku bisa menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan Yesus yang pelihara hidupku. Ya, dan aku nggak perlu khawatir
karena aku bisa menyerahkan segala keinginanku kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dari Matius 6, 25 sampai 27, terus digabung dengan 1 Petrus 5 ayat 7, terus dikembaliin masuk ke Filipi 4 ayat 6 dan 7, terus diselesaikan dengan karena aku nggak perlu khawatir dengan apa yang aku minum, makan, pakai. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakku adalah Bapa yang tahu menyediakan segala keperluanku sebelum aku memerlukannya. Masukin kembali ke Matius 6 ayat 8 dan Matius 6 31. Nah, itu digabung gitu deklarasinya, ya. Oke, kalau cuma Filipi 4:19 kurang. Jadi makanya nggak perlu sampai ngulangnya ratus kali, sambung terus aja sama ayat-ayat yang mengkonfirmasi menyelamatkan jiwa kita yang dalam kekhawatiran. Ya. Menyelamatkan jiwa kita yang ada dalam kekhawatiran. Yap. Lanjut. Bu, minggu lalu Bu Elis mengajar berhenti makan sebelum kenyang. Kenapa harus seperti itu? Lalu setelah makan, Bu Elis cuma minum seteguk. Kenapa, Bu? Kenapa tidak boleh minum banyak-banyak setelah makan? Makan berhenti sebelum kenyang adalah yang terbaik karena itu butuh pengendalian diri. Ya. Yang kedua, kalau makan sudah terlanjur penuh, kenyang, ya, itu lambungmu itu akan mengembang. Kalau sudah terlanjur mengembang jadi besar, GERD-nya keluar, asam lambungnya. Itu banyak, sehingga Anda nggak perlu minum obat lagi gitu loh. Orang Jawa tuh bilang cegek. Mau akan kenyang, manek gitu sampai cegek. Kayak orang pegah gitu loh. Apa sih pegah ya? Pegah gitu ya. Pegah, ya. Sampai rasanya pegah gitu tuh nggak enak. Mau apa-apa udah. Nah, kenapa makan saya minum cuman kumur dulu supaya enzimnya itu mengerjakan makanan yang ada di perut. Ya. Dan itu nggak membuat perutmu gede. Ya. Karena bayangin ya, kantong diisi makanan penuh, Diisi air. terus dikasihin minum 1 gelas. Wong Jawa ngomong medok. Ya, betul. Medok karena gini, ini belum sempat dilumat sama asam lambungnya itu belum bekerja mencerna itu semua, langsung diguyur air. Kita minum itu langsung ini. Itu kurang bagus. Nah, saya dulu nggak tahu itu ajaran nenekku. Satu, alasan nenek saya dulu supaya perutmu nggak gede, gitu ya, nggak sampai bembeng gede gitu. Nggak boleh gitu. Nanti setelah itu ternyata setelah gede gini ngelihat ilmu kedokteran, oh ternyata supaya makanan yang kita sudah telan kita masukin ke lambung itu dilumat, dihancurin sama asam lambung gitu loh. Asam yang ada di lambung kita. Nah itu nanti setelah itu akan jadi sehat banget nih Rum. Iya, betul. Loh, kadang-kadang begini ya. Orang tua tuh kadang-kadang jauh lebih keren daripada zaman sekarang loh. Benar. Saya tuh dulu kalau tidur siang nih Rum, nggak boleh tidur. Orang Jawa ngomong tidur ngaplah-ngaplah, terlentang di tempat tidur kayak kalau kita tidur malam. Nggak boleh loh sama nenekku loh. Jadi kita semua kalau tidur siang itu cuma tidur di kursi. Oh, nggak boleh di kasur gitu? Nggak. Oh. Entah itu di kursi males atau di kursi sofa, di apa, pokoknya nggak boleh tidur di tempat ranjang. Kenapa nenek saya bilang gini? Supaya air tubuhmu nggak naik ke muka. Karena ngeliat nggak orang-orang kalau tidur siang, terus begitu bangun mukanya sembep kabeh. Iya, betul. Matane bedul, pipine gede, lambene, hidungnya mekrok kabeh. Kenapa? Karena itu air tubuh masuk ke muka. Oh, iya. Ya.
Makanya orang tidur, kenapa orang Chinese itu kalau istirahat tidur itu cuman tuh tidur telungkup di meja loh, di meja kerjanya dia, atau Ya, cuman tidur di kursi. siang gitu kan cuman cukup cuma 1/4 jam, 20 menit, setengah Ya. jam lah paling lama. Dan itu kalau kita tidur duduk ya, air tubuh nggak masuk ke muka. Itu aneh loh. Kenapa kalau malam kita tidur air tubuh nggak sampai ke muka, tapi kalau siang air tubuh tuh membuat muka kita bengkak kabeh. Orang Jawa bilang sembep kabeh. Iya, iya, Nah iya, iya. itu rahasia loh, ini nggak pernah diajarkan siapapun Iya, loh. makanya tuh Tapi nah kalau di kenapa? desa itu apa sih kalau di depan rumah tuh kayak ada amben itu kan ya Bu ya? Apa Iya, sih kayak bener kan? Kayak iya, amben yang di depan rumah gitu loh. Jadi ya buat iya, santai aja gitu. Ada iya. makanya dulu kepikiran kok mbah-mbah itu kalau misalnya duduk-duduk di situ ketiduran sambil duduk disuruh pindah ora gitu. Iya, iya. Kalau nggak amben ya pokoknya kalau nggak amben itu ya Kayak kursi kursi malas malas ya. gitu, Iya, iya, kayak iya. kursi yang cuma digeblak sedikit gitu loh ningrum. Betul, 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 betul. Yang penting nggak tegak lurus tapi Mm, bisa rodanya deh. senderan. Pokoknya posisi kepala tidak boleh rata dengan tubuh. Betul, betul, betul. Iya. Oh itu ilmu luar biasa loh gue. Ih, baru tahu loh saya sekarang ternyata. Makanya kalau Anda ketemu sama saya kalau tidur siang cuma di kursi tamu saya. Aku nggak pernah masuk kamar tidur. Satu itu udah jadi kebiasaan ya karena kita tahu oh ternyata gitu ya ada ilmunya begitu. Eh, cok tenan meeting room. Ya, Bayangin tidur siang terus kita mau pelayanan sore ya. heeh. Kita tuh sembep kabel loh ning room. Iya. Buat. Yang Pokoknya saya kemayu. Dulu nggak tahu kemayu. Cuma pokoknya tidur di kursi. Oke. Lanjut. Bu, kalau makan di atas jam 8 malam itu sebetulnya bagus untuk kesehatan atau tidak? Misalnya makan jam 9 malam atau lebih. Kadang-kadang malam lapar. Hmm. Tuhan itu baik ya. Mm-mm. Saya itu dikasih contoh. Orang disiplin tuh suami saya. Mm. Kalau makan itu jamnya nggak pernah berubah loh. Mm. Tit, jam 7 makan pagi. Oke. Misalnya Mm-mm. siang jam 12 geser-geser. Oh, nah begitu sudah kelewat itu mukanya isi so mecucu gitu. Makan malam itu ya 5:30. Kita semua udah duduk jam 6 tuh sama makan. Sudah Oh. makan. Duh, itu ya sudah nggak pernah nyemil, nggak pernah apa loh. Mm. Jadi saya ngeliatin ya, oh ya memangnya bagus. Karena gini, kalau pernah ngelihat metabolisme tubuh, Mm-mm. itu ada jam-jamnya. Iya, iya. Berapa jam berapa paru-paru lagi ngapain, Mm-mm. lever lagi buang gas atau racunnya. Mm-mm. Terus ini, lo itu semua ada. Iya, Kalau kita makannya kebalik-balik, ya, iya. itu organ tubuh kita semua kacau. Waktunya buang kita mesti giling. Waktunya giling kita mesti buang. Oh, itu kacau. Iya, iya. Coba kita lihat sistem yang kita buat di pekerjaan. Sistem itu bisa membuat kacau semua. Ya, semua kalau sudah program acaranya apanya sudah Mm. dibuat sistem, itu tidak bisa, harus tertib memang. Iya. Nah, kalau kita tengah malam makan, gini misalnya jam 8, sudah biasa jam 8 baru makan, Mm-mm. pokoknya 3 jam setelah makan, Baru boleh. sudah stop. Iya. Jangan makan lagi dan jangan tidur. Mm. Pokoknya 3 jam setelah makan baru boleh tidur. Iya. Ya, Iya. tapi kalau misalnya yang pada tengah malam makan lapar lagi, itu kebiasaan sih. Itu Iya. kebiasaan. Iya, Minum betul. aja air. Minum aja air. Iya. Air putih gitu dah. Mm. Minum air putih anget. Minum. Dibiasain. Mm. Nanti enak kok. Bisa.
Sebetulnya tubuh itu cuma ngikuti kita kok. Kita ini Ya, tuan atas tubuh kita. ya, betul. Ini sebetulnya berdasarkan kebiasaan gitu ya. Jadi mendisiplin untuk makan seperti yang disampaikan Bu Elis jam 7 makan, jam 12 lalu jam 6 gitu. Itu kalau memang sudah dibiasakan, sudah diatur sedemikian rupa, didisiplin, tubuh ini juga akan ngikutin gitu loh. Kadang-kadang Tuh. kitanya sendiri yang membuat program tadi benar, program tubuh kita keliru gitu. Kita makan sesukanya, lapar baru makan misalnya atau ini akhirnya ya itu tadi kitanya keliru gitu kan. Ya. Terus lapar Oh, itu tubuhnya waktunya tidur, kita ya, masih begadang. Nah, itu waktunya detox, waktunya iya, apa? Itu jadi kacau semua. betul. Maka kenapa badannya jadi gede, jadi kayak begitu gitu. Iya. Jadi Kalau itu saya badan saya jadi gede bukan karena saya makan sih, karena kesalahan dokter kasih saya obat. Iya, saya nggak Iya, pernah punya badan itu gede dulunya. iya. Tapi dari 2017 itu saya makan, badan saya jadi naik 20 kilo. Tapi Mm, karena itu eh, dokternya aja yang kasih minum salah obat. mm, Tapi sekarang sudah mulai mulai turun lagi. yes. Setelah saya lepas obat dokter itu, udah Mm, mulai turun lagi. mulai kembali gitu ya. Karena para manusia, anak saya semua bingung, mami makannya sedikit, kenapa mami Iya. jadi gede? Iya loh. Ibu itu makannya nggak terlalu banyak loh. Kita Iya. ini yang kalau lagi makan bareng kita yang makannya banyak, ibu cuma ngeliatin aja. Lanjut. Bu, makan daging babi itu bagus atau tidak? Kalau Anda tanya sama saya, ya yang haram itu harum. Itu pertanyaannya salah. Makan daging babi itu kalau ditanya bagus atau tidak, kita jawabnya enak. Enak, iya. Tapi sekali lagi, saya sendiri nggak terlalu. Ya, Gitu. ya. Cuman kalau di dalam ilmu kedokteran, dulu makan daging daging merah itu lebih baik. Hmm. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran zaman sekarang, makan babi itu lebih lebih oke daripada daging sapi. Ya. Kenapa? Kita nih Halo Bu, suaranya hilang. Bentar ya, Good News Family. Tiba-tiba putus. Saya yang terhilang atau Ibu yang terhilang? Oh, halo. Halo. Sebentar. Oke. Tunggu ya Good News Family ya. Nah, kan ngilang tuh. Ini kayaknya, udah balik lagi. Nah, Bu, hilang tiba-tiba. Halo? Ini balik nih Mas. Iya, listrik tiba-tiba di rumah saya mati. ya listrik ini Oh, diganti oh ya, diganti data. Ya, oh ya sudah. Nah, makanya ya, kok hilang suaranya. Tadi baru sampai kita mau menjelaskan bahwa daging babi. ya. Jadi begitulah. Mm-mm. Dan ketika diselidiki dengan ilmu Mm-mm. kedokteran, Mm-mm. ada banyak yang lebih cocok ke tubuh manusia. Oke. Cuman Kalau kalau Anda tanya ke saya, Mm. ya saya kan jawabnya saya suka. Tapi saya nggak yang gila makan ya, daging. ya, Buat saya itu daging tuh paling paling banter tuh saya makan ayam. ya. Itu pun bukan tipe makan ayam yang Terus banyak menerus. gitu. Iya. Saya lebih suka makan nasi sama tempe tak pelenyet sambel. Oh, itu enak banget. Telur.
tak dadar pakai lombok dirajang tak ceplusi gitu. Mm-mm. Saya suka lebih nikmat gitu loh Iya, daripada makan ya udah itulah. Cuman boleh. boleh. Cuman kembali kalau kita ngikuti kitab Taurat, Mm-mm. ya babi itu sebetulnya salah satu yang nggak boleh dimakan. Iya, Ibelah. iya, Bener nggak ya? iya betul. Berkaki. Kuku belah. Sebentar, ulangan 11. Ulangan Nah, seperti itu. terus ikan yang di laut itu yang tidak bersirip Tidak kayak bersisik. lele. Terus apa itu Cumi. ada sirip-sirip cumi-cumi. Iya, Ya, itu semua nggak boleh dimakan. Karena apa? Itu kecoa laut. iya. Tukang bersih-bersih. Nah, binatang yang dipakai untuk bersihin semuanya. Dan kalau yang nggak bersirip itu, kenapa? Karena dagingnya bisa keracunan. Tapi kalau ada sirip itu, racun-racun, limbah-limbah yang di lautan itu nempelnya ke siripnya. Iya. Tapi kita lebih suka makan sirip ikan hiu. Nah itu merkurnya banyak. Tapi sekarang banyak orang Singapura, banyak Heeh. orang Chinese yang sudah nggak mau makan sirip ikan hiu Sup atau ikan hisit. hiu itu. Sup hisit-hisit ya. Ya, banyak yang nggak mau karena sudah nggak tahu ya. Mereka kan orang-orang kaya gitu kan lebih takut mati ya. Jadi begitu dapat informasi nggak boleh lagi makan sirip ikan hiu gitu, mereka semua taat loh, nggak pada mau makan loh. Oke. Padahal itu kayak kayak ini kan bu kayak sebetulnya kayak masuk ke adat kan sebetulnya kalau Chinese ya. Ya. Itu Iya. mahal. Satu on aja berapa juta? 2 Iya, juta. betul. Imamat 11 itu kan. Ya, ya. Imamat 11 itu apa berkaki belah itu kan. Ya, Setiap binatang termasuk yang berkuku belah yaitu yang ya. kukunya bersela panjang. Babi itu nggak berkuku belah atau gimana gitu loh. Hmm. Babi kaki belah nggak? Belah. Belah. Kelinci, Kelinci nggak boleh. babi. Ada tuh pokoknya yang berkaki belah itu nggak boleh. Berkuku. Babi itu berkuku belah tapi dia tidak memamah biak. Oke. Ya. Ini karena di sini ada berkuku belah tapi tidak memamah biak itu haram bagimu. Gitu. Itu kalau di Hmm. imamat Ya, 11 ya. itu nama makanan. Ya balik lagi tahu batasan sih sebetulnya bukan kayak orang yang makan gitu ya. Makan. Kita Nah, dan hidupnya kita tuh kan sudah tidak lagi di Taurat. Tapi kalau mau Ya, mengikuti yang imamat katakan, Anda kan sehat, gitu loh. Sehat loh ya, tapi sehat itu belum tentu panjang umur loh ya. iya. Tapi kalau mau panjang umur, ya udah makan secukupnya. Makan secukupnya dengan hati bersyukur. Nggak ada masalah. Dan Ya, hidup kan anugerah aja. betul. Saya makan. Mm-mm. Tapi sedikit, nggak banyak Nggak gitu banyak. ya. Kita makan ya itu tadi karena kita dengan mengucap syukur lalu kita tahu batasannya gitu ya. Ya kan nggak mungkin kita makan sampai yang banyak gitu, nggak juga gitu kan. Secukupnya tadi. Apalagi kita tadi sudah bilang kan, makan sebelum kenyang berhenti. Itu latihan pengendalian diri loh. Iya, betul. Dan itu buat tubuh kita sendiri, buat kita sendiri gerak kita itu lebih nyaman. Ya, 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 betul. Lanjut. Bu, setiap pagi Bu Elis kan deklarasi ayat-ayat yang minggu lalu disampaikan. Roma 10 ayat 8 dan 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan lain-lain. Itu sebetulnya fungsinya kita deklarasi itu untuk apa, Bu? untuk menguatkan jiwa kita. Mm, Jiwa kita ini kan yang sering kali gini, keselamatan itu kan terdiri dari 3. mm, Sudah terjadi di dalam roh kita, ya, sedang terjadi di jiwa kita, akan terjadi di tubuh kita, terangkat naik, rapture ketika Yesus datang. Oke, jelas dulu nih. ya, Nah, selama ini hidup kita itu dipimpin dengan jiwa.
Tubuh kita ini hidupnya dulu melakukan perintah jiwa. Ya. Sedangkan setelah kita ikut Yesus, kita tahu jiwa kita ini bertentangan dengan roh kita. Contoh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jiwa kita bilang goblok banget. Ya. Aku nggak salah ditampar ya tak bales. Itu jiwa. Nah, supaya tubuh kita ini sekarang tidak mengikuti perintah jiwa, tapi kita ngikuti roh kita, yang orang Kristen bilang hidup dalam roh, itu bukan ngeroh. Tapi hidup dalam roh itu adalah jadi pelaku firman. Ketika dimaki orang, jiwanya berontak. Ya. Tapi rohnya berkata, sudah, walaupun kamu bos, kamu dimaki, diem, jangan sombong. Karena orang yang tinggi hati akan direndahkan, tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah sekarang tinggal Anda mau ngikuti jiwamu apa rohmu. Nak mau ngikuti rohmu kan Anda harus menguasai diri. Contoh nih ya, pada waktu saya mulai belajar tunduk sama suami saya. Loh semakin saya tunduk semakin saya ditekan loh. Ya. Jiwa saya mikir gini, tak lawannya sekali bar. Dia berhenti. Dan saya tahu itu pernah terjadi. Di awal-awal ketika pacaran, ketika menikah pertama, ketika saya bengok, dia pasti diem. Tapi kalau saya melakukan itu terus, kan saya yang tidak berubah. Tapi supaya saya menaklukkan jiwa saya harus keluarkan firman itu dari mulut saya. Untuk apa? Menyelamatkan jiwaku. Oh nggak apa-apa kok. Aku ngalah ini bukan kalah kok. Oh nggak apa-apa. Aku harus tidak dihargai. Nggak apa-apa. Karena aku ini berharga di mata Tuhan. Mulia dalam pandangannya dan Tuhan Yesus mengasihi aku. Ya. Suamiku nggak menghargai aku nggak apa-apa. Suamiku nggak pandang aku nggak masalah. Yang penting di depan mata Tuhan aku ini berharga. Di mata Tuhan. Mulia dalam pandangannya. Dan Tuhan Yesus mengasihi aku. Saya ngomong firman itu untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwaku sendiri. Roma 10 itu kan sebetulnya bicara tentang teknik yang Tuhan kasih untuk menyelamatkan jiwa kita sendiri. Ya. Nangkep nggak? Nangkep ya? Ya. Ya udah. Ya. Ini Kadang-kadang kalau kita dihina atau direndahkan itu kan dagingnya dewi rak terima. ya. Kita nolong orang loh. Kita nolong orang loh. Bukan dia terima kasih. Sudahlah nggak usah terima kasih sama kita. Kita nolong orang nggak usah dikasih terima kasih juga nggak apa-apa. Malah kita dimaki, dione-one, genteng ngamek kurang golek. Ya. Itu kadang yang nggak terima tuh jiwa kita. Tapi kita selamatkan jiwa kita itu lewat deklarasi iman kita. Ya. Jadi deklarasi iman kita itu kita sedang menyelamatkan jiwa kita dan membangun diri kita itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita seringkali mengingatkan jiwa kita tentang firman Tuhan, kan kita sendiri yang kuat. Ya, oke. Ini kan juga salah satu dari kita memperkatakan firman. Iya, iya. Dan kalau kita lihat ke Yosua 1, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, supaya perjalananmu berhasil dan kau beruntung kemanapun kau pergi. Beda loh. Jadi deklarasi iman kita tuh bukan hanya untuk kekayaan, apa enggak, untuk keselamatan jiwa kita paling penting. Supaya kita dibangun sebagai manusia yang kokoh di dalam firman. Ya, oke. Oke, lanjut. Bu Elis, bagaimana cara agar kita punya buah roh kasih? Oh, itu gampang sekali. Melekat aja pada pokok anggur yang benar. Buahnya Allah itu kasih kan.
Maka Ya. nomor 1 tuh pasti kasih. Ya. Yohanes 15. Pertama kan kasih sukacita, kan kasih Ya, dulu. itu. Nanti buahnya nggak cuma kasih tok. Mm-mm. Rasanya semua akan muncul. Coba lihat Oh. Yohanes 15. Pahami dulu. Ayat Dari 1 ayat dulu. 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak Jadi berbuah, ini, kalau kita lihat pohon ya, mm, Bapak itu jadi pengusaha perkebunannya, istilahnya gitu. mm, Nah, Yesus itu sebagai pokok anggur, pohonnya. mm. Dan kita ini rantingnya. Coba, menurut Anda yang harus berbuah itu batangnya atau rantingnya? Ranting kan? Yep. Nah, ranting ini bisa berbuah jika ranting ini melekat nempel sama pokok anggur. Ya. Ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. nah, jadi kita cuman berdoa, suka puasa, kasihmu nggak akan muncul. Kalau kita nggak baca Alkitab, nggak baca firman, nggak makan firman, sehingga firman itu ada dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam firman, nggak mungkin Anda dan saya bisa berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera. Nggak mungkin. Hanya ketika kita nempel, menyatu dengan pokok anggur itu. Kita makan dari sari yang dihasilkan dari akar yang masuk ke batang dan akan disalurkan ke semua ranting. Baru sehat, baru ranting bisa menghasilkan buah. Ya. Tapi kalau kita nggak melekat sama firman, dan firman itu tidak ada dalam diri kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa menghasilkan apa-apa, kita tidak menghasilkan buah apapun loh. Maka perhatikan ayat 7-nya. Ayat 7-nya gini, dan ini keuntungan buat kita. Selain kita menghasilkan buah yang berkenan kepada Bapa, jadi berkat untuk orang lain, ini ada satu hal yang luar biasa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Kita tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus ada dalam diri kita. Ketika itu terjadi gini, mintalah apa saja yang kamu Kehendaki dan kehendaki, kamu butuhkan loh. ya. Bukan apa yang kamu kebutuhkan loh. Yang kamu kehendaki, kepenginin. Dan kamu akan menerimanya. tuh. Terus ayat 8-nya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sudah. Itu efeknya, akibatnya. Kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, kita pasti berbuah. Ya. Akibatnya apa saja yang kita kehendakin, yang kita minta, kita akan terima. Amen. Satu, terima kan, enak kan, keuntungannya di diri kita kan. Yang kedua, Bapak dipermuliakan. Banyak orang kepengen mempermuliakan Bapak. Caranya gimana? Berbuah banyak. Yang ketiga, Anda nggak perlu pamer-pamer aku wong Kristen nganggo kalung salib, nganggo anting-anting salib. Wes itu gak. Tapi dengan semuanya itu dunia pun akan tahu bahwa kamu dan aku ini murid Yesus.
Jelas ya? Jelas. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat pagi Bu Elis, saya kan buka toko. Kalau saya pengen supaya orang yang datang ke toko saya bisa dijamah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, bagaimana Bu caranya? Tiap pagi saya doa dan pujian penyembahan sebelum buka toko. Coba sebelum menghadapi tamu ngaca dulu. Mukamu cembetut atau senyum. Ya. Udah itu kunci satu. Mm-mm. Lalu senyum. Senyum. Mm-mm. Sukacita. Ya. Melayani tamu dengan ramah. Orang itu akan ngelihat. Dan tanpa kita nginjil. Dia akan nyari. Itu ibunya di mana? Aku kangen loh. Aku kangen loh ngelihat senyumnya dia. Dan kalau diajak ngomong kok enak ya. Gitu. Mm-mm. Aduh aku rindu loh. Tapi coba Anda jualan. Mau sembahyang tiap hari berdoa. Untuk bisa menangkan jiwa. Tapi mukamu cembetut. Dari lihat penampilan pertama orang udah takut. Serem. Aduh yang jualan serem. Aduh kok cembetut ya, kok betutut ya, gitu kan. Oh kok gini ya, gitu. Tapi kalau datang, pagi mas, siang mbak, mau cari apa, gitu. Ramah. Itu akan buat orang itu senang langganan sama kita. Ya. Ya, suka guyon. Mm-mm. Kenapa saya ngeliatin ya ke beberapa orang-orang itu. Saya kalau ke Jakarta, ke Surabaya, di Semarang itu. Aku seneng loh kalau ketemu sama Bu Elis. Kenapa? Gojekan. Saya bukan hamba Tuhan yang serius. Lagi, Ya. ya makan. Ya. Jadi senyum penampilan kita pertama, sapaan kita akan membuat orang kepengen. Isa tiba-tiba orang itu bisa curhat loh sama kita loh. Iya, betul. Saya itu berapa hari yang lalu itu saya ketemu dengan 2 profesor yang ke rumah saya. Umurnya 90 tahun kurang 6 minggu. Kalau sekarang berarti tinggal kurang 5 minggu. Kurang 5 minggu. Dia umurnya 90 tahun. Tapi hebat. Pikirannya masih cerdas. Masih gesit melakukan tunak-tunuk loh ningrum. Iya. Terus ketika ngobrol, terus tiba-tiba dia bilang gini, Bu, boleh nggak kalau saya nanti telepon sama ibu. Ada masalah pribadi Bu, yang saya kepengen ngomong sama ibu. Bisa-bisa tertarik. Dia tahu loh saya iku STGTK loh, sekolah gagal terus kawin, ras sekolah. Dia profesor loh. Sebetulnya yang harus nanya kan saya ke dia. Tapi kenapa dia yang nanya ke saya? Saya ada pertanyaan Bu, buat ibu. Gitu kan? Oh boleh Prof. Kapan Prof mau ketemu sama saya? Mau telepon ngobrol sama saya. Terus profesor yang satunya tuh tadinya rupanya serem. Maksudnya diem gitu kan. Tapi bisa tiba-tiba berubah wajah. Berubah wajah itu bisa wajahnya jadi lumer. Gunung esnya mencair. Ya terus saya dengar gini aja dari teman saya. Aku sudah ketemu loh sama Bu Elizabeth. Kita ini beda. Ini kita ini beda aliran. Ya. Tapi terus dia bilang gini. Wah, saya terberkati. Dia bilang terberkati loh. Dia kok enggak kerasa, dia buta tapi kok dia ini so ceria ya, bisa guyu cekakaan, bisa senyum. Kok kayak tak masalah gitu. Itu jadi pertanyaan ternyata buat mereka. Ya. Ya. Itu ketika saya ke Amerika tuh juga, itu orang satu tur sama saya itu semua pada bingung. Nanya ke saya, Bu, saya mau nanya ya Bu ya. Ibu tuh kan buta ya.
perjalanan gini tuh senengnya apa toh Bu? Orang ibu nggak ngelihat pemandangan, ibu nggak ngelihat apa-apa. Tapi kok ibu bisa sukacita ya Bu? Saya ngelihat ibu tadi mainan roller coaster, ibu bisa iso sukacita gitu. Lho kita sing motone ndelok wae kesel lho Bu. Ora ono senenge lho Bu. Ternyata penampilan kita itu yang akan membuat orang mendekat dan mulai curcol, curhat, mulai bertanya sama kita. Ya, Itu aja Bu ya, atau Bapak yang nanya ini ya, senyum, ya. wajahnya tampil beda, sukacita. Ayo. Ya, ini ya, kadang-kadang juga orang konsep dijamah Tuhan dan merasakan hadirat itu ngebayanginnya orang masuk langsung nangis gitu ya, orang masuk langsung merinding. Enggak loh, orang dijamah Tuhan merasakan hadirat itu bisa dari ketika ketemu kita, gitu ya Bu ya. Ya. Saya pernah tuh ketemu 2 dokter yang ketika ketemu sama saya lagi salaman wis nangis guguk-guguk sampai setengah jam ra mandek. Loh aku tuh ya yang bingung kan saya. Loh wong ra apa-apa ke lho yo. Kok iso nangis? Terus setelah mereka bisa nguasai diri itu baru mereka yang cerita loh. Loh aku kirung khotbah. Kadang ning gereja khotbah wis sak jam wae mendeles yo ning room. Malah dipandang dengan wajah yang gitu. Inilah. Malah dipandang dengan mata-mata yang ngeliatin dengan wajah yang nggak berubah. Oke, lanjut ya. Gantinya malah kita yang curcol. Bu mau nanya, lagu yang referennya Bapak pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasihmu, Bapak jangan tinggalkan aku, engkaulah alasan selama ku hidup, itu kalau Bu Elis yang nyanyi, dirubah tidak? Oh dirubah. Aku enggak hafal lagu itu sebentar. Bapak Bapak pegang ada jangan dulu itu saya ganti ini. Bapak takkan tinggal. Itu tinggalkan bawahnya Bu. aku. Nah, saya nggak mau kalau bilang Bapak tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Bapak nggak pernah tinggalin kita kok. Jadi katanya gini, Bapak takkan tinggalkan aku, engkau alasan Sama untukku hidup. untukku hidup. Nah ya wis. Itu yang pegang erat kan depannya kan Bapak pegang erat tanganku. Kalau itu misi gini, kita mau ngomong Bapak, menyatakan Bapak pegang tanganku sama orang-orang, atau kita minta. Kalau kita minta, enggak boleh. Itu kan masih rancu itu antara dia mau ngomong, ayo pegang tanganku. Kalau kita Bapak, pegang tanganku. Nah itu enggak boleh. Karena Alkitab bilang, Bapak sebelum kita minta dipegang, Bapak udah pegang. Aku memegang engkau dengan tanganku yang memberi kemenangan. Ya. Yang kan katanya gitu. Ya. Oke, tapi yang pasti tak ganti yang di bawah. Oh ya. Bapak jangan tinggal. Enggak, aku enggak. Bapak takkan tinggalkan aku. Nah, ya kui. Anak kamu ujian ingat loh nih room tak akan tinggalkan. Saya nggak milih lagu itu deh. Ya, enggak apa-apa, dipilih enggak masalah. Saya tuh tadi malam tuh lagi sadar gini. Saya khotbah di satu persekutuan kan. Saya lagi sadar gini, ternyata lagu sekolah minggu itu lebih rohani tuh kalau lagu-lagu dewasa loh. Oh iya, lagu apa Bu? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Oh ya. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Ingat kan? Ya. Kenapa kita tetap tersenyum? Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Ini katanya di sini yang buat saya kaget. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ini jadi akhirnya karena kita tahu
Karena aku tahu Tuhanku, Ya. Tuhanku Yesus, ya, Ya. selalu menyertai aku. Maka kita ambil keputusan. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Oh keren loh itu. Ya. Saya baru kaget tadi malam itu nyanyi dewe, baru kaget dewe. Iya, 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 iya. Ternyata lagu sekolah minggu ini lebih beriman. Iya. Iya, betul. Nah, itu loh yang saya kena banget itu. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Akui. Iya. Iya, itu keren. Keren banget. Lanjut Mm-mm. ya. Iya. Bu, Bu, kalau badan saya lagi capek, boleh nggak saya bilang saya lagi capek? Itu termasuk ngomel nggak, Bu? Atau misal lagi pusing atau nggak enak badan, saya bilang lagi pusing atau lagi batuk, lagi pilek. Harusnya yang betul ngomongnya gimana, Bu, saat capek atau sakit? Semua keputusan iman Anda. Ya, Kalau nggak memang kepepet, nggak usah ngomong gitu. Kalau cuma capek, bilang aku istirahat dulu ya. ya, Udah gitu. Kalau kita bilang istirahat berarti orang tahu kalau kita capek. mm-mm, ya, Oke? ya, Daripada capek. Nah, itu. ya. Apalagi ngomongnya pakai makanan, lagi kesel, jengkel. Itu termasuk ngomel. Ya. Tapi kalau pas yang beneran, saya tuh nggak pernah bilang kepala saya pusing. Kecuali gini, saya sudah mulai jalannya geloyoran, geliyeng. Orang bilang geliyeng, pusingnya tuh yang muter gitu ya, Mm-mm, geliyeng gitu ya. Saya baru ngomong mm-mm, gitu. ya, Kalau cuma pusingnya cekot-cekot gitu, ya saya masih bisa tahan nggak apa-apa. Nggak, aku nggak ngomong nggak apa-apa. Ya udah, gitu. Kalau flu kan Anda nggak perlu ngomong dari orang udah tahu. gepres. Sorot hidung kita, menggepresnya kita, ya toh, itu sudah orang nggak usah bilang aku lagi flu, nggak usah, udah tahu kok. Ya. Atau orang juga sudah tahu kalau karena ada suara yang keluar. Ya. Karena orang nggak usah kita ngomong gitu ya. Misalnya nih ya, suaranya udah mulai serak atau kita suaranya udah mulai bindeng karena pilek atau flu gitu ya. Orang pasti nanya, lagi flu ya? Gitu. Pasti orang akan nanya. Jawabnya gini, lagi flu ya? Jawabnya gini, lagi proses kesembuhan. Ini sudah membaik. Jangan bilang gini, iya, jangan kayak gitu, iya, lagi proses penyembuhan. Lagi proses penyembuhan. Oke. Em, lanjut. Itu ya caranya ngomong seperti itu. Tapi yang paling penting itu batasan ngomel itu adalah kita tahu kapan harus berhenti. Ya, Ya itu kan? tepat. Kadang-kadang kita tuh lagi tujuannya kita tuh mau ngomong misalnya sama anak nih. Kamu harus begini gitu ya. Nggak, kalau sudah itu jelas, sudah sampai di titik itu ya sudah, nggak usah ditambah-tambahin dengan kita membawa kalimat lain. Nah, itu yang paling Nah, paling penting di situ. Tahu kapan harus berhenti. sebetulnya hanya untuk menegaskan aja, pokoknya nurut be aku wis ngeluh loh Gi. Contoh-contoh sederhana gitu ya. Contoh sederhana gitu ya. Kita tahu bahwa kita udah capek misalnya, kita ngerti lah kondisinya gitu. Tiba-tiba ada anak kita tuh, "Mama, aku mau ini," gitu ya. Terus kita bilang, "Oke, sebentar, nanti habis ini kita kasih," gitu ya. Anaknya masih kita udah ngomong sebentar ya, 5 menit, nanti udah siap nih makannya gitu. Misalnya dia minta makan lain dan sebagainya. Udah cukup sampai di situ. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu batasnya berhenti, kita tambahin, kamu ngerti nggak sih kalau mama tuh lagi capek? Kamu ngerti nggak sih ini lagi dibikin bla 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 bla. Padahal sebetulnya kan itu itu nggak perlu gitu. Tuh, ini loh pinternya ningrum. Nah, ya tau senengnya saya ini duet BDN ini yang ini iki loh.
Ini based on true story, pengalaman pribadi. Oh iyalah. Makin tapi nggak semua orang bisa nyambung begini. Iya. Based on true story gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan tentang ayat. Di Amsal 7 ayat 26, itu pertanyaannya, kenapa banyak orang yang gugur ditewaskan? Lalu di Amsal 7 ayat 27 lanjutannya, rumahnya ke jalan dunia orang mati itu maksudnya apa? Ini kalau di Amsal 7 itu, eh Berkaitan ke atasnya apa sebelum itu? ya betul, sebentar. Ini mau cariin dulu ya. Ini tentang itu loh Bu. Ini karena nggak ada judul perikopnya ya. Ini nyambung soalnya ya, Itu Teh ya. masalah tentang perzinaan ya. Iya, betul. Jadi supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang itu ayat 5 terhadap perempuan Ya. asing yang licin perkataannya. Nah, kalau ayat 25-nya tuh dikatakan janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena Nah, banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah ya, jumlah orang yang dibunuhnya. ya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ya kuwi wis cetha jawabane di situ. Itu Iya, jawab ayat 7, 5 sampai 7 tadi digabung dengan itu. Orang yang bergaul dengan perempuan jalang ya, atau perempuan yang seperti itu, yaitu banyak yang ditewaskan dan dihancurkan. Dan ya, dunianya, rumahnya menuju dunia orang mati ya benar toh. Nggak mm, ada hidup kekal, tapi kebinasaan. ya. Itu jawaban. Jangan bermain-main dengan itu gitu ya. Rumahnya menuju ke dunia orang mati ya. Kalau misalnya dia suami berumah tangga, kan rumahnya hancur. Hancur. Itu maksudnya seperti itu. Lanjut ya. Bu, ada kalimat berkata, orang berkata manusia itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pernyataan ini betul atau tidak? Itu pertanyaan orang dunia. Ya. Bukan manusia itu seperti roda berputar, bukan manusianya. Nasibnya. Hmm. Nasib manusia itu seperti roda yang berputar. Ya. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Itu filosofi orang dunia. Tapi kalau buat kita orang benar, saya nggak mau. Saya nggak mau punya pengertian itu. Karena yang firman Tuhan katakan keadaanku akan bertambah baik, akan kian hari bertambah baik dan jadi sangat amat baik. Aku naik dan tidak akan turun. Aku jadi kepala bukan jadi ekor. Aku memberi pinjam tapi aku sendiri nggak meminjam. Itu kan janjinya Tuhan. Ya. Ya kan? Yang kedua, coba kita lihat. Jalan hidup orang benar itu semakin bagus. Ya. Nah, kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, ngapain kita memperkatakan perkataan orang dunia? Amsal 4, Amsal 4, 18. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah Cahaya fajar yang semakin terang sampai rembang tengah hari. terang sampai rembang tengah hari. Jadi perjalanan hidup kita orang benar, orang yang percaya Yesus itu semakin terang, Ya. semakin terang, semakin terang menuju rembang tengah hari. Ya. Pengertian rembang tengah hari itu matahari yang persis pas di atas Kepala. kepala. Ya udah, Ya. jadi padang banget itu. Mm-mm. Ya, Ya. menuju rembang tengah hari. Jadi keadaannya kan terus naik, 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 pas di titik puncak. Mm-mm. Selesai. Ya. Jelas ya? Jadi Jelas. tergantung sekarang kan pilihan di tangan Anda. Hmm. Anda mau dengar perkataan Tuhan lebih daripada kita mau dengar kata dunia, atau Anda mau mendengar kata dunia, mempercayai perkataan dunia lebih daripada Anda mendengar perkataan Tuhan.
Udah, pilihan di tangan Anda. Kalau saya milih perkataan Tuhan. Ya, Karena langit dan bumi akan lenyap, perkataan Tuhan nggak akan lenyap. yes. Tinggal kekal selamanya. Ya, Dan saya lebih percaya kepada perkataan Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan itu nggak akan kembali dengan sia-sia. ya, Pasti terjadi. Nah, saya lebih percaya itu ya. ya. Silakan Anda memilih. Ini loh salah satu alasan kita deklarasikan tadi tentang perkataan Ya, firman Tuhan. betul. Menyelamatkan jiwa kita dari perkataan-perkataan dunia yang semacam ini. Iya. Iya ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau kita lagi ngobrol sama orang gitu ya, terus orangnya ngomong, ya gini loh kondisinya gitu. Kalau kita jiwa kita ini gitu ya, ngikut itu gitu, kita jadi gagal fokus tadi itu kan. Hanyut. Makanya Ibrani bilang harus teliti terhadap apa yang kamu dengar. Ya, Supaya kamu jangan hanyut dibawa oleh arus perkataan orang-orang dunia di sekitar kita. ya, Ini bahaya banget loh. betul. Ya. Hari-hari ini tuh sangat berbahaya untuk kita. Itu tadi deklarasi itu menjaga jiwa gitu ya, menyelamatkan jiwa kita. Semacam ini kalimat-kalimat begini. Oke, lanjut ya. Jelaskan ya. Jadi kita mau percaya yang mana itu pilihan balik lagi. Kalau kita percaya firman Tuhan ya udah kita perkatakan firman Tuhan tadi. Jangan perkataan dunia. Hmm. Ini ada pertanyaan agak sedikit melenceng tapi gini. Bu, mau tanya boleh nggak? Kalau tanya, Bu Elis tuh cantik terus. Apakah perawatan salon? Bu Elis pakai krim apa? Satu, cantik terus tuh kan berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Iya. Ya kan? Mm-mm. Niat cantik itu ya, ayo kita pergi salon yuk. Rutin yuk, sama-sama yuk. Tapi hatimu gak bersih. Ayo bisa cantik nggak? Pertanyaan saya begitu. Ya, betul. Enggak loh. Mm-mm. Inner beauty itu dari dalam hati loh. Yes. Makanya tadi Ada udah jadi dikasih. nggak be? Aku semeringai itu karena hatiku kok. Ini. Tadi kan udah dikasih di awal tadi pertanyaan sebelumnya gitu ya. Senyum mo gitu. Senyum kok. Ngono lah. Senyum gitu ya. Mau kita perawatan ratusan juta tapi kita nggak bisa senyum gitu ya. Tetap Saya aja. ketemu sama orang. Kalau Mm-mm. perawatan gila ratusan juta krim-krimnya. Luar biasa. Ya tapi rupanya medeni. Tenan serius. Serius Oh, itu bukan mujidi. Cuman kalau saya nih saya tahu sih. Karena hatiku. ya. Aku menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Yes. Aku nggak mau nyimpen kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, sakit hati. Enggak. Aku begitu ngadepin gitu, aku cepet berusaha tak buang jauh dari hatiku. Ya. Udah. Kalau perawatan ya kalau ada waktu perawatan bolehlah. Hanya masa supaya nggak capek gitu. Oke. Ya, kayak lanjut. Senyum Oh, dari dalam kalau hati. ada waktu dan kalau ada duit. Kalau ada duit ya nggak bisa perawatan. Cuman saya itu dapat anugerah Tuhan. Ya. Dapat anugerahnya itu perawatan itu saya dapat harga khusus yang orang lain nggak dapat. Itulah berkat Tuhan ning Rum. Betul, berkat Bu. Oke ya, lanjut ya. Eh, Bu, kalau saya kangen sama emak saya yang sudah meninggal itu boleh atau tidak? Dan apakah emak saya Apa tahu kalau saya kangen sama dia? enggak langsung dijawab enggak, makmu wis ra ngerti kangen-kangenan. Lo itu pengkhotbah 9, pengkhotbah 9. Ya. Coba baca Pengkhotbah lah 9. nggak apa-apa pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Orang nak sudah mati wis ra ngerti kangen-kangenan, ndak ngerti wis ra ono hubungane. Tapi boleh nggak Bu kangen? Loh, itu makanya jiwa itu loh, jiwa tadi yang harus diselamatkan.
Lu kangen sama orang yang sudah ndak pernah kenal kita itu buat apa? Ya lebih baik kangen be aku wae. Betul. Kangen sama orang yang masih hidup aja. Nah, lebih kangen aja sama kita Sabrameja deh. Gitu loh Maningru sama Ibu Elizabeth daripada kangen sama orang mati. Ngapain? Pengkhotbah Coba baca 9 ayat 5 dan 6. ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada Tak upah tahu lagi. apa. Orang mati itu tak tahu apa-apa. Terus lanjutin. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Bahkan kenangan terhadap mereka sudah lenyap. Lanjut. Baik Baik. kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, sudah. Ya ngapain kangen sama orang sudah mati? Makanya kalau mau kangen ketika masih hidup. Ya, Mau hormat orang tua ketika masih yes, hidup. betul. Mau sayang sama teman ketika hidup. Mau sayang suami istri. Ya ketika dia hidup, kalau sudah mati sudah selesai. Ya, Nggak usah ya, nggak usah kangen ya. Putusin ikatan jiwa sama nenekmu. ya, Putusin. Cuman jiwamu melekat aja sama Tuhan Yesus. Kangen aja sama Tuhan Yesus. ya. Itu lebih berguna dan bermanfaat. Kalau ditanya, boleh enggak? Boleh. Segala sesuatu itu baik. Tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Apakah segala sesuatu itu membangun? Enggak kan? Enggak berguna kan? Dan enggak bangun ya buang aja. Ya, Yang lebih membangun kangen sama Tuhan Yesus. yes. Lebih berguna dan bermanfaat membangun iman kita. Ya, oke, lanjut. 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 Bu, ayat-ayat deklarasi yang Ibu ajarkan minggu lalu itu hanya untuk deklarasi setiap pagi saja atau boleh diperkatakan terus pagi, siang, sore, malam? Oh, boleh tiap pagi, petang, siang, malam. Boleh. Kapanpun Anda membutuhkan dan memerlukan sampai Anda yakin. Ya, Boleh. Nanti Ningrum sudah tak kirim. Tinggal sudah. disetel. Ya. Tinggal disetel, tinggal didengerin, diikutin. Kalau mau perlu dicatat, catat toh. Mm-mm. Supaya Anda good news, gak usah nyetel pun Anda masih bisa deklarasi. Ya, Ya. ya, siap. Oke. Ini udah dikirimin ya. Nanti yang minta tak kasih. Diputar sini juga boleh. Oke, lanjut. Bu, saya kan jualan gitar. Kalau ada orang yang tanya, gimana gitarmu sudah laku berapa? Kenyataannya sih belum ada yang beli. Tapi biar kata-kata saya tidak salah di hadapan Tuhan, saya harus jawab apa, Bu? Puji Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Aku percaya kok Tuhan sedang bekerja. Ya, Tuhan. Simpel kan? Betul. Nomor satu, puji Tuhan. Aku percaya segala sesuatu ada waktunya. Tuhan sedang promosiin gitarku. Udah jawabnya gitu. Nggak perlu jawab jumlahnya berapa, lakunya berapa. Kan nggak perlu jawaban itu. Ya, Perlunya respon kita kan. Dan ya, supaya pertanyaan orang itu jangan buat kita salah respon aja. ya, betul. Jangan sampai kita keliru meresponinya. Lanjut ya. Bu, saat saya mau berhemat karena pengeluaran lagi banyak. Malah ada aja, Bu, yang rusak, yang apa rusak, pagi-pagi mobil mogok. Kenapa bisa begitu? Itu biasanya begitu. Itu biasanya begitu. Hmm. Itu Yesaya 28. Supaya Anda keluar dari persembunyian bohong,
untuk masuk kepada perlindungan yang sesungguhnya. Betul nggak ya? Yesaya 26 ayat 16. Yesaya 26 Hujan batu ayat 16. 28 bukan 26. 28 ayat 16. Ini tentang batu penjuru, Bu. 28 16. Ya. Betul. Aku Oh iya mengatakan betul. 17, Bu, 17. Oke. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan Sifat. batu akan menyapu bersih perlindungan bohong Menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Nah, ini kan bicaranya tadi apa judulnya? Judul perikopnya tentang terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Yang itu tadi. Nah, sebetulnya gini, dalam hidup ini banyak orang itu bersembunyi dan ada di dalam perlindungan bohong. Banyak orang itu bersembunyi di balik wajahnya yang ganteng dan cantik. Banyak orang itu bersembunyi di balik kepandaiannya, titel, jabatan, kuasa, dan kekayaannya. Ada banyak orang bersembunyi di balik pakaian merek, tas branded. Sebetulnya dia lagi sembunyi. Nah, Tuhan kadang-kadang izinkan hujan batu. Hujan batu itu masalah yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Pernah nggak kita ngomong gini? Ya, baru tarik nafas. Belum selesai sudah datang masalah yang lain. Pernah itu orang bilang gitu? Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Yes, betul. Itu memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Sampai hujan banjir. Sampai banjir. Banjir itu sampai sudah airnya penuh. Tenggelam, buat Anda tenggelam. Sampai bilang sudah nyesek sampai hidung. Tujuannya apa? Ayo cepat keluar dari persembunyian bohong. Masuk kepada gunung batu. Batu karang yang teguh, gunung batu yang sesungguhnya. Tempat perlindungan kita adalah Yesus. Maka sebetulnya di dalam orang yang sudah hidup di dalam Yesus sebenarnya enggak lagi dandan yang keren-keren aja untuk dihormat, untuk kelihatan gimana, enggak. Coba ya, saya kesuangin ketemu orang yang sudah tahu ketemu jati dirinya ya Ningrum. Ini saya ketemu orang kaya nih. Duitnya triliunan. Tapi dia memang sudah ketemu jati dirinya. Kenapa? Dia naik mobil tuh Panther loh. Mobil Panther kuno loh, bayangin. Kenapa? Identitasnya dia udah jelas. Tapi justru orang-orang zaman sekarang itu sebetulnya duitnya aja belum punya. Tapi dia pakai mobil-mobil mewah, baju mewah. Ternyata itu bohong semua kan. Hanya untuk menarik banyak influencer, banyak orang-orang pengagumnya dia. Wah, itu dia. Membutuhkan pengakuan. Yes, itu ya. Ya, oke. Jadi lebih baik apa adanya. Tuhan tahu kok. Dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengangkat kita. Amen. Wih, waktunya 10.31. Yeay. Dan ini ada pertanyaan yang belum terjawab, bukan belum terjawab, malah justru belum dibacain gitu ya. Tapi tenang aja, ini saya simpan. Nanti saya lanjutkan di Rabu yang akan datang. Kenapa, Bu? Masih banyak. Banyak. Banyak, Bu.
Ada beberapa WhatsApp belum saya buka. Jadi kita simpan aja buat minggu yang akan datang ya. Beneran habis ini saya simpan, saya copy paste, saya bikinkan draftnya biar minggu depan bisa kita bacain. Oke. Terima kasih yang kirim. Berkat. Bu, ada pesan buat pendengar. Belum closing. Nah, ya. Pesan pendengar, Mm-mm. ingat ya, Immanuel. Amin. Tuhan beserta kita. Nanti kalau Ningrum kasih deklarasinya yang aku percaya tubuhku adalah bait Allah. Ya, Itu sambil deklarasi sambil renungkan. ya. Pikirin bahwa tubuh kita ini rumah Allah. Amin. Kalau Tuhannya orang lain dibuatin rumah, Mm. dibuatin sendiri. Hanya satu-satunya kekristenan yang mengatakan tubuh kita adalah bait Allah. Oh, Ya. itu ketika Anda menyadari hal itu keren. Yes. Ya. Ya, Ya. Immanuel ya. Satu Amin. kata ini renungkan. Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Dan karena dia hidup, dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup. Maka dia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Tuhan Yesus berkati. Dan Yesus berkati. Terima kasih Ibu. Ketemu minggu depan. Sampai Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family, yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat buat setiap Anda ya. Maaf untuk WhatsApp yang belum bisa terbaca, pertanyaan-pertanyaannya yang akan saya simpan untuk kita baca di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.